Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam kegelapan, sosok Suyi, seperti streamer yang cepat, menembus kubah panjang dan muncul di luar kota Jiuding. Ketika dia melihat kota Jiuding di kejauhan, mata Suyi menyusut dengan tenang. Tapi saat ini, di bawah bulan yang cerah dan terang di langit, tembok kota kuno dan megah runtuh ke tanah seperti tubuh naga yang patah. Sebagian besar bangunan di kota yang padat seperti sarang laba-laba telah direduksi menjadi reruntuhan dan tembok pecah. Dapat dilihat bahwa noda darah kering dioleskan di reruntuhan, dan ada mayat yang disembunyikan di bumi hangus, terkubur oleh bangunan yang rusak. Suyi berdiri di langit, dan apa yang dilihatnya hancur. Ini juga membuat Suyi merasa berat. Pertempuran hebat benar-benar menghancurkan kota Ruoda Jiuding. Suyi berjalan menuju kota Jiuding yang hancur. Pada malam hari, banyak sosok kuat menghantui reruntuhan, seolah mencari sesuatu. Sayangnya, kami datang terlambat. Tempat ini adalah gedung Tiambao kelas 1 di kota Jiuding. Ini memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang, telah disapu bersih terlebih dahulu. Seseorang mengutuk dalam hati. Seseorang berteriak dan mengarahkan orang-orang di sekitar mereka untuk mencari harta karun di reruntuhan. Sayangnya, pakaian mayat itu sangat cantik, seharusnya itu adalah sosok roh sebelum kematiannya, tetapi hanya ada pedang terbang yang patah di tubuhnya. Seseorang membawa mayat yang telah mati selama beberapa hari dan mengutuk nasib buruk. Adegan serupa dapat dilihat di mana-mana di reruntuhan kota Jiuding ini. Tidak diragukan lagi, dengan jatuhnya kota Jiuding, ibu kota kekaisaran Xia besar, banyak pembudidaya tergerak oleh angin, melihatnya sebagai tanah harta karun dan menghasilkan banyak uang. Suyi mengabaikan ini. Dia berjalan melewatinya dan dengan cepat tiba di area tempat King Longfang berada. Tempat ini juga hancur. Dibandingkan dengan tempat lain, King Longfang mengalami pukulan yang lebih parah. Tanahnya penuh dengan jurang, lubang, dan hampir tidak ada reruntuhan bangunan. Dada Suyi terhalang. Pada masa itu, halaman Qingyun tempat dia tinggal terletak di Qingyun Fang. Pekarangan ditanami pohon bambu, paviliun, dan kolam kecil. Ketika dia tidak ada hubungannya, Suyi akan duduk malas di sisi kolam dan memberi makan kolam dengan jangkrik bulan. Ikan roh. Tapi sekarang, halaman Qingyun telah diratakan dengan tanah. Suyi tidak bisa lagi melihat jejak masa lalu, dan reruntuhan yang rusak penuh dengan kehancuran. Semuanya, tempat ini adalah halaman Qingyun. Dulu, Su Sixian yang terkenal tinggal di sini. Tiba-tiba terdengar suara serak di kejauhan. Sekelompok biksu terbang di atas, dipimpin oleh seorang pria berjubah hitam tipis. Setelah dia tiba dengan sekelompok orang, dia tampak bersemangat dan berkata, "Akhir-akhir ini, banyak orang datang untuk menjelajah, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Tapi saya tidak percaya pada kejahatan, malam ini baru saja menggali 3 kaki di tanah, mari kita lihat juga apakah ada harta yang tersisa di halaman kecil Qingyun ini." Aneh bahwa kota Jiuding mengalami bencana seperti itu, dan Su Sixian tidak muncul, seolah-olah dunia telah menguap. Memang, sejak Su Banxian mengalahkan kekuatan kuno itu, dia tidak pernah muncul di dunia. Dikabarkan bahwa Su Banxian telah meninggalkan benua Changqing dan pergi ke dunia lain untuk menjelajahi jalan yang lebih tinggi. Berhenti bicara dan bekerja keras. Kelompok biksu mulai beraksi, masing-masing mengerahkan kemampuannya, menggali reruntuhan, dan masing-masing penuh energi. Suyi berdiri di tempat gelap di kejauhan, mengawasi dari kejauhan. Segera, reruntuhan Qingyun Xiaoyuan dibersihkan sepenuhnya, dan digali lebih dari 10 kaki. Kecuali beberapa puing konstruksi, tidak ada harta karun. Ini membuat para pembudidaya itu panik dan murung. Ini benar-benar tempat Su Sixian pernah tinggal? Bahkan sehelai bulu burung pun tidak. Seseorang bergumam, "Pasti ada yang merampas harta karun itu sebelum kita." Seseorang terlihat jelek. Aneh. Menurut rumor, dalam pertempuran beberapa hari yang lalu, tempat ini adalah inti dari pertempuran. Masuk akal bahwa harta yang tersisa di sini juga harus menjadi yang paling banyak, tetapi memiliki kamu menemukannya? Bahkan ada satu di sini.
Tidak ada pecahan harta karun yang bisa ditemukan. Ada yang mencurigakan. Lebih dari itu, ada mayat yang terkubur di tempat lain, basah oleh noda darah. Tapi di dekat halaman King Yun ini, bahkan mayat atau noda darah pun tidak ada yang tertinggal. Para pembudidaya ini masih tidak mau dan terus menggali. Tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun, benar-benar putus asa, dan meninggalkan omelan. Su Yi melihat pemandangan indah dari semua ini, dan sedikit mengernyit. Tampaknya seseorang memang datang ke King Yun Xiao Yuan sebelumnya, menggali 3 kaki di tanah, dan mengambil semua barang di sini. Juga, ini adalah area inti perang. Mungkinkah kekuatan misterius yang menghancurkan kota Jiuding datang untukmu? Su Yi memikirkannya dan berbalik. Dalam beberapa saat, di depan Gunung Tianmang. Dan sekarang, gunung itu telah terbelah menjadi 2 bagian, runtuh ke tanah, tak bernyawa. Mirip dengan reruntuhan kota Jiuding, reruntuhan Gunung Tianmang penuh dengan biksu, padat, seperti belalang, menjelajahi setiap daerah, hanya untuk menggali harta karun. Cahaya bulan seperti air, dan reruntuhannya sunyi, tetapi itu adalah pemandangan yang panas. Bagaimana jika keluarga kerajaan Daxia pernah mendominasi benua Changqing? Tidak peduli seberapa kuatnya, pada akhirnya akan dihancurkan dalam semalam dan tidak menjadi apa-apa. Seseorang menghela nafas. Jangan bicara omong kosong, cepat cari harta karun. Seseorang mendesak dengan tidak senang. Su Yi berdiri jauh, dan di kedalaman pupil matanya, ada nyala api yang tak tertahankan. Siapapun yang melakukannya akan menebusnya dengan darah dan kehidupan. Su Yi berpikir dalam hati. Dia terlihat lebih tenang. Kali ini, dia kembali ke benua Changqing. Dia sangat menantikan untuk bertemu kembali dengan teman lamanya. Siapa yang mengira bahwa apa yang dia lihat adalah bencana yang begitu tragis? Tuan, mengapa Kaisar Xia tergantung di atas pohon? Ini memfitnah dan mempermalukan Kaisar Xia, dan ini adalah hukuman paling brutal, agar semua orang di dunia melihat tragedi dan nasib Kaisar Xia. Ini terlalu kejam. Diam, jangan mati. Saat ada obrolan, sesuatu datang dari reruntuhan Gunung Tianmang, yang menarik perhatian Su Yi. Dia melintas dan menyapu ke kejauhan dari udara tipis. Sebuah pohon besar yang gundul berakar di reruntuhan. Di cabang yang kosong, seorang pria digantung, dengan tali diikatkan di tangan dan lehernya, tergantung tinggi di sana. Dia digantung di sana, seperti mayat kering, tidak bergerak di bawah sinar bulan malam. Terkadang, angin bertiup, membuat tubuhnya bergoyang, yang sangat menyedihkan. Ketika dia datang ke sini dan melihat sosok ini, Su Yi mau tidak mau tercengang, hampir tidak bisa mempercayai matanya. Xia Huang. Pada saat itu, Su Yi diam-diam menjabat tangan kanannya, dan kemarahan di hatinya benar-benar tersulut. Dan ekspresinya menjadi lebih tenang. Dalam beberapa tahun terakhir, betapa indahnya Xia Huang, tidak hanya penguasa di musim panas yang besar ini, tetapi juga figur otoritas nomor 1 di benua Changqing, tapi sekarang. Ini adalah hukuman dan penghinaan dari musuh. Biarkan dunia melihat betapa menyedihkan dan tak tertahankannya akhir Kaisar Xia. Hanya, tidak ada yang berani menyelamatkan Kaisar Xia? Siapa yang tidak sabar, berani mencampuradukan hal seperti itu? Di daerah terdekat, ada banyak biksu menonton, berbicara dengan suara rendah, menunjuk Xia Huang yang tergantung tinggi di puncak pohon, dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani mendekat. Tampaknya Kaisar Xia penuh dengan nasib buruk dan tidak menyenangkan. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan bahwa seorang pemuda berjubah hijau tiba-tiba berjalan keluar dan mendekati pohon besar itu. Ini Su Yi. Anak muda, jangan keras kepala, jangan gunakan amarahmu, air di sini terlalu dalam, hati-hati terbunuh. Seseorang diperingatkan. Su Yi mengabaikannya. Di bawah tatapan orang banyak, dia membuat gerakan paralel. Klik. Adegan ini menimbulkan kegemparan di antara penonton. Siapa orang ini? Berani sekali. Ini benar-benar fatal. Karena kekuatan misterius berani menggantung Kaisar Xia di sini, bagaimana mungkin mereka tidak waspada terhadap seseorang yang datang untuk menyelamatkan? Para biksu di sekitarnya berada dalam keributan, dan mereka semua secara tidak sadar menghindarinya.
Siapa yang berani membaur? Namun, pada saat ini, seorang pemuda datang dan menyelamatkan Kaisar Xia di depan semua orang. Langkah seperti itu, di mata orang, tidak berbeda dengan meminta jalan buntu. Su Yi mengabaikan semua ini. Dia sedang memeriksa cedera Xia Huang. Padam. Xia Huang saat ini, kecuali vitalitasnya yang lemah, tidak berbeda dengan kematian. Selain itu, Su Yi dapat melihat bahwa musuh tidak baik hati, dan memberi Kaisar Xia jejak kehidupan. Sebaliknya, dia dengan sengaja menggunakan teknik rahasia untuk menjaga Xia Huang tetap hidup, sehingga dia tidak bisa bertahan atau mati. Pada saat ini, pikiran Su Yi yang seperti besi bergetar sedikit, dan niat membunuh serta kemarahan yang memenuhi dadanya tidak bisa lagi ditekan. Pada saat ini, tubuh Xia Huang sedikit gemetar dan membuka matanya dengan susah payah. Ketika dia melihat penampilan Su Yi sedikit, matanya tiba-tiba melebar. Segera, dia tampak mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencoba berkali-kali sebelum gemetar dan membuka bibirnya yang pucat dan berdarah, sambil berkata, "Cepat, lari!" Suaranya serak dan lemah, penuh kecemasan. Xia Huang terbangun. Tidak ada kegembiraan karena diselamatkan, yang ada hanya kecemasan dan urgensi. Dia mencoba yang terbaik untuk berbicara, hanya untuk membiarkan Su Yi melarikan diri sesegera mungkin. Hati Su Yi entah kenapa tersentuh, dan dia berkata dengan lembut, "Aku kembali, langit. Tidak bisa jatuh." Berbicara, dia mengeluarkan ramuan, memasukkannya ke dalam bibir Kaisar Xia, lalu mencubit telapak tangannya dan melakukan teknik rahasia untuk menstabilkan vitalitas tubuh Kaisar Xia sepenuhnya. "Kamu bisa istirahat dengan tenang, aku akan membawamu keluar dari sini dulu." Su Yi berkata sambil menggendong Kaisar Xia di punggungnya. Sudut bibir Xia Huang bergetar, dan dia ragu-ragu. Dia tiba-tiba teringat adegan saat Su Yi masih berada di benua Changqing. Pada saat itu, tidak peduli seberapa berbahaya pertemuan itu, seberapa menakutkan musuh, selama Su Yi ada di sana, dia bisa membalikkan keadaan dan menenangkan semua kekacauan. Sekarang, pemuda yang diasingkan ini telah kembali lagi, apakah dia masih bisa membalikkan keadaan? Xia Huang tampak bingung. Kali ini, dia terguncang. Karena kali ini musuhnya terlalu menakutkan. Set! Sosok Su Yi melintas, dan dia langsung naik ke udara. Melihat ini, para biarawan di reruntuhan tidak bisa tidak bertanya-tanya, pemuda ini sebenarnya berencana untuk mengambil Kaisar Xia. Siapa dia? Mengapa mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Kaisar Xia? Sama seperti yang dipikirkan semua orang, sebuah suara dingin terdengar. Beberapa hari telah berlalu, dan akhirnya hal kecil yang tidak takut mati. Suaranya seperti guntur, menggema di atas reruntuhan Gunung Tianmang. Semua orang menggigil dan melihat ke atas. Pada saat yang sama, di arah lain, ada cahaya yang menukik, dan mereka berubah menjadi biksu, pria dan wanita, dan bersama-sama mereka menghalangi mundurnya Su Yi. Ini adalah pusat kekuatan misterius itu. Ternyata mereka bersembunyi di kegelapan, menggunakan Kaisar Xia sebagai umpan, menunggu kelinci. Ada keributan di reruntuhan. Para pembudidaya yang mencari harta juga terkejut, mereka menghentikan gerakan mereka dan bersembunyi jauh. Semua orang terlihat ketakutan. Dalam kehampaan, mata Su Yi acuh tak acuh, menyapu sosok-sosok itu, ekspresinya tenang. Ini hanya sekelompok karakter di tingkat roda roh, dan tidak ada kaisar yang ditemukan. Hai! Pada gulungan gambar, ada seorang pemuda berbaju hijau dengan tangan di punggung. Terlihat sama persis dengan Su Yi. "Itu kamu?" Pria parubaya berjubah ungu menyingkirkan gulungan itu, tiba-tiba bersorak, menatap Su Yi di kejauhan seperti elang, dan tertawa keras, "Benih jahat kecil, kami telah menunggu untukmu untuk waktu yang lama." Sedikit jahat. Semua orang yang hadir terkejut bahwa kekuatan misterius ini telah menunggu untuk menangkap pemuda ini. Para pembudidaya yang muncul dengan zipau setengah baya tampaknya mengerti, dan mereka semua penuh energi, menunjukkan kegembiraan. Tujuan akhirnya tiba. Lari! Xia Huang mendesak dengan cemas, dengan kebencian dan kekhawatiran yang mendalam di wajahnya. Melarikan diri, tidak ada pintu.
Pria parubaya berjubah ungu di kejauhan menyeringai dan berkata dengan santai, "Pendosa kecil, saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan patuh dan berjalan bersama kami, jika tidak, konsekuensinya tidak ditakdirkan untuk Anda tanggung. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah benda ini terlebih dahulu." Berbicara, dia mengeluarkan jimat rahasia dan menjalankan dowsing untuk mendesaknya. Simbol rahasia bersinar dengan tenang, dan tirai tipis muncul. 3 gambar muncul di tirai tipis. Pada gambar pertama, seorang lelaki tua berambut abu-abu berdiri di udara, menebas dengan pisau, dan Gunung Tianmang, yang tingginya ribuan kaki, tiba-tiba runtuh. Jiwa itu hilang. Karena gambar ini menunjukkan adegan di mana Gunung Tianmang dihancurkan dan keluarga kerajaan di Daxia menderita. Su Yi tampak acuh tak acuh dan tidak bergerak. Pada gambar kedua, terpantul sangkar yang rapat. Di dalam kandang, ada banyak sosok. Di antara mereka adalah pelayan tua Weng Jiu dan Sui Tianqi di samping Kaisar Xia, serta beberapa tokoh besar dalam keluarga kerajaan Xia, tetapi lebih banyak wajah, Su Yi sangat asing. Tapi tidak sulit menebak bahwa mereka yang ditahan semuanya berasal dari keluarga kerajaan Daxia. Pada gambar ketiga, hanya ada 2 kandang soliter. Di dalam sangkar, ada seorang pria dengan sosok tinggi, tubuhnya ditutupi bekas luka, terbaring di sana, pipinya seputih kertas. Di dalam sangkar, ada seorang gadis berbaju putih, dengan rambut panjang tergerai, menutupi wajahnya, tubuhnya berlumuran darah seperti salju, dan dia lamban. Ketika dia melihat 2 orang ini, pupil mata Su Yi tiba-tiba menyusut. Yuan Heng dan Wen Xin Zhao. Wow, gelombang. Tirai tipis menghilang, dan jubah ungu setengah baya menyingkirkan jimat rahasia, lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu telah melihatnya juga, jika kamu tidak ingin mereka mati, Anda sebaiknya ikut dengan kami, klan saya Sang Patriark telah mengatakan bahwa selama Anda bekerja sama, Anda dijamin akan memberi orang-orang ini jalan keluar." Dia berbicara perlahan, dengan isyarat kemenangan. Para biksu juga mencibir kehampaan di dekatnya. Di bumi, mereka yang menonton mau tidak mau merasa merinding. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa alasan mengapa kekuatan misterius itu menghancurkan kota Jiuding dan menginjak keluarga kerajaan Daxia adalah untuk menangkap bocah lelaki berjubah itu. Ketidakadilan memiliki kepala, hutang memiliki pemiliknya. Jika Anda hanya datang kepada saya, Su Yi, tidak apa-apa, tetapi Anda ingin melakukan ini. Dalam kehampaan, Su Yi berbicara. Nada bicaranya begitu acuh tak acuh sehingga tidak ada sedikit pun gejolak emosi. Karena itu, kali ini, aku akan mencabutmu dan kekuatan di belakangmu. Begitu kata-kata ini keluar, dunia menjadi sunyi. Niat membunuh yang tak terlihat diam-diam menyebar di kehampaan. Zipao setengah baya tertegun sejenak, lalu wajahnya sedikit berubah. "Kamu tidak berencana membiarkan orang-orang itu hidup?" Su Yi berbisik pada dirinya sendiri, "Saya telah berlatih sejauh ini, dan saya tidak pernah peduli dengan ancaman ini. Jika mereka mati, saya akan membalas mereka." Wajah setengah baya Zipao tenggelam, dan dia berteriak keras, "Anak ini tidak benar, cepat! Tangkap dia!" Di kehampaan terdekat, para biksu itu menembak tanpa ragu-ragu. Boom! Senjata ajaib ada di udara, dan nyala api mengamuk. Su Yi bahkan tidak melihatnya, dia melambaikan jubah lengan bajunya. Adegan yang menakutkan dan mendominasi langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Ini, ya Tuhan, penonton di negeri yang jauh hampir tercengang dan ngeri. Bagi mereka, pembangkit tenaga listrik dari kekuatan misterius itu hanya dapat dipandang dan dikagumi, dan tidak dapat diprovokasi sama sekali. Tapi sekarang, seseorang telah memusnahkan nyawa 13 orang lainnya dengan jentikan lengan baju mereka. Kamu. Jubah ungu setengah baya benar-benar berubah warna, dan terkejut. Selama dia mengenali identitas Su Yi, dia sudah waspada. Karena dia sudah mendengar tentang perbuatan Su Yi, dia tahu betul seberapa kuat pemuda ini di benua Azure ini. Karena itu, dia langsung mengancam Su Yi dengan nyawa para sandera itu. Tapi siapa sangka pihak lain tidak peduli sama sekali. Boom! Sebelum menunggu jubah ungu parubaya bereaksi, Su Yi meraih jubah ungu parubaya di depannya seperti ayam. "Jangan bunuh aku.
Jubah ungu setengah baya menjerit ngeri. Boom! Tubuhnya langsung meledak, dan daging yang hancur langsung berubah menjadi abu terbang. Dan jiwanya direbut oleh Sui. Di mata para penonton, jubah ungu parubaya ini jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Tetapi sekarang, dia tidak pernah melawan, apalagi melawan, dan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Membunuh semut sepertimu saja masih jauh dari cukup untuk melampiaskan amarah batinku. Tapi itu tidak masalah, ketika aku memahami seluk-beluk masalah ini, aku akan pergi ke pasukan di belakangmu. Mata Sui acuh tak acuh, dan dia dengan tenang menatap roh parubaya berjubah ungu. Zipao setengah baya panik dan putus asa, benar-benar pingsan, dan mendesis, penjahat kecil. Kamu pasti akan mati jelek. Boom! Suara itu masih bergema, jiwanya sangat kesakitan, dan dia diserang oleh kekuatan kesadaran yang menakutkan. Setelah beberapa saat, Sui menarik kesadarannya, dan ekspresinya tidak menentu. Dia akhirnya mengerti. Kekuatan misterius yang menumbangkan kota Jiuding dan menghancurkan Gunung Tianmang kali ini berasal dari keluarga Ye. Seluk-beluknya sederhana. Alasan semuanya terkait dengan ibu Sui, Ye Yufei. Ye Yufei adalah keturunan langsung dari keluarga Ye, dan sebagai putranya, Sui memiliki kualifikasi untuk mewarisi sumber leluhur keluarga Ye di Kunwu. Pada masa itu, kakak laki-laki Ye Yufei, paman Sui, Ye Yunlan, telah berbicara dengan Sui tentang hal ini ketika dia datang ke benua Changqing. Tapi siapa sangka bahwa keluarga Ye juga mengirim orang-orang kuat untuk mencoba menghancurkan Sui, tetapi pada akhirnya, mereka gagal. Bahkan, Ye Xiao, yang dianggap sebagai pemimpin generasi muda keluarga Ye, mati di tangan Sui. Kebencian berakhir di sini. Sui juga mengetahui bahwa ibunya Ye Yufei datang ke benua Changqing karena dia dijebak dan diperhitungkan oleh para tetua klan. Dia juga berjanji pada Ye Yunlan bahwa dia akan pergi ke rumah Ye cepat atau lambat, pertama untuk mencari keadilan bagi ibunya, Ye Yufei, dan kedua untuk membantu Ye Yunlan mendapatkan kekayaan itu. Hanya saja pada saat itu, Sui tidak memiliki banyak kebencian terhadap keluarga Kunwu Ye, dan hanya berencana untuk menemukan orang tua yang menghitung dan menyakiti ibunya saat itu. Tapi sekarang, dia benar-benar marah. Dalam memori setengah baya dari jubah ungu, beritahu dia bahwa tindakan klan Kunwu Ye diperintahkan oleh patriark sendiri dan mengirim seorang kaisar untuk datang. Untuk menangkapnya, Sui, keluarga Ye yang kuat melakukan segala yang mereka bisa. Setelah tiba di benua Changqing, mereka menangkap orang-orang yang terkait dengannya. Penghancuran kota Jiuding, jatuhnya Gunung Tianmang, Wen Xinzhao, penangkapan Yuan Heng, Del, semuanya dilakukan oleh orang-orang kuat dari keluarga Ye. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.